Lampu motor Bayu menembus selimut malam yang pekat dan ganjil di Jalan Melati. Udara terasa berat, seolah menyerap semua suara dan cahaya. Ini adalah pengiriman terakhirnya, sebuah paket kecil berbentuk kotak untuk rumah nomor 13. Biasanya, ia menyukai ketenangan rute malam, sebuah jeda dari hiruk-pikuk kota, tetapi jalan ini terasa berbeda. Udaranya diam, seolah menahan napas, dan bahkan suara jangkrik yang biasa meramaikan malam pun enggan terdengar. Jalanan aspal di bawah bannya tampak seperti sungai hitam tak berujung. Di sebelah kiri, tujuannya, sebuah rumah biasa dengan lampu teras yang temaram dan tampak normal. Namun, di sebelah kanan, berdiri sebuah struktur yang membuat bulu kuduknya meremang bahkan sebelum GPS memastikannya. Rumah kentang. Gelap, tak terawat, dengan cat dinding yang mengelupas seperti kulit kering dan jendela-jendela kosong yang menatapnya seperti rongga mata sebuah tengkorak. Cerita-cerita yang pernah ia dengar dari sesama kurir berputar di kepalanya. Namun ia selalu menganggapnya bualan untuk menakut-nakuti anak baru. Bayu memarkir motornya, mesinnya mati dengan suara yang terasa terlalu keras di tengah keheningan yang menekan. Ia melangkah turun dan menekan bel rumah nomor 13. Sunyi. Ia menekan lagi, kali ini lebih lama, mendengarkan deringnya yang terdengar teredam di balik pintu kayu yang tebal. Sambil menunggu, sebuah aroma aneh mulai menyelinap ke dalam penciumannya. Wangi kentang rebus. Bukan wangi yang gurih dan mengundang selera dari dapur yang hangat, melainkan aroma yang tajam, pekat, dan sedikit amis, seolah direbus berulang kali dengan air yang sama selama bertahun-tahun. Aroma itu adalah kunci yang membuka sebuah ruang terkunci di benaknya, membawanya pada kenangan yang selalu coba ia kubur. Dapur rumah neneknya, bertahun-tahun lalu. Uap mengepul dari sebuah panci besar di atas kompor. Adiknya, Rini, yang baru belajar berjalan dengan langkah goyah, tertawa sambil mengejar kucing. Lalu, sebuah kabel penanak nasi yang menjuntai, kaki kecilnya yang tersangkut, dan suara jeritan yang tiba-tiba terputus oleh bunyi benda berat yang masuk ke dalam air. Bayu menggelengkan kepala dengan keras, mencoba mengusir bayangan itu. Bukan salahnya. Semua orang bilang itu kecelakaan. Tapi rasa bersalah adalah noda yang tak pernah bisa ia cuci bersih dari tangannya. Ia melirik kembali ke seberang jalan. Dari salah satu jendela atas rumah kentang yang gelap, ia bersumpah melihat tirai tipis yang compang-camping bergerak perlahan, padahal tak ada angin sedikit pun yang ia rasakan di kulitnya. Persepsinya mulai goyah. Mungkin hanya matanya yang lelah setelah seharian di jalan. Mungkin aroma kentang itu datang dari rumah lain di ujung jalan. Realitasnya masih utuh, tetapi retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaannya. 5 menit terasa seperti 1 jam. Belum ada jawaban dari rumah nomor 13. Bayu mulai frustrasi, berpikir untuk meninggalkan paket begitu saja. Saat itulah ia mendengarnya untuk pertama kali. Sebuah isakan lirih, nyaris tak terdengar, terbawa oleh keheningan malam. Suara anak kecil. Bayu membeku, kepalanya menoleh ke kanan dan kiri, mencoba memastikan sumber suara. Tak salah lagi, suara itu datang dari seberang jalan. Dari rumah kentang. Ia mencoba mengabaikannya. Pasti hanya kucing. Atau gema dari tempat lain. Tapi kemudian, suara itu menguat menjadi sebuah rintihan yang menyayat hati, sebuah kalimat yang diulang-ulang dengan bisikan putus asa, seolah telah diucapkan selama puluhan tahun. Mama, panas. Mama, panas. Dada Bayu terasa sesak seolah diremas. Kalimat itu menusuk langsung ke pusat traumanya yang paling dalam. Ia bisa membayangkan Rini, adiknya, mengucapkan hal yang sama di saat-saat terakhirnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia kini terisolasi di jalan buntu ini, terjebak antara rumah yang tak mau membuka pintu dan rumah kosong yang menangis dengan suara adiknya. Tiba-tiba, lampu di teras rumah nomor 13 berkedip sekali, lalu padam, meninggalkannya dalam kegelapan yang hanya ditembus oleh lampu motornya. Jantungnya berdebar kencang. Saat keputusasaan hampir menguasainya, secercah harapan muncul. Di jendela atas rumah kentang, tempat ia melihat tirai bergerak tadi, sebuah bayangan samar terlihat. Siluet seorang wanita yang sedang membelai kaca jendela dari dalam, seolah mencari sesuatu di luar. Sebuah teori gila mulai terbentuk di benak Bayu yang dilanda panik. Arwah sang anak terjebak di sana, memanggil ibunya. Dan arwah sang ibu juga ada di sana, mencarinya dalam kesedihan abadi. Mungkin mereka hanya butuh disatukan. Mungkin, ini adalah kesempatannya untuk menebus kegagalannya di masa lalu. Didorong oleh rasa bersalah dan keyakinan yang salah, Bayu melangkah menyeberangi jalan, mendekati pagar berkarat rumah kentang. Paket di tangannya terasa dingin seperti es. Jangan takut, nak, bisiknya ke arah rumah kosong itu, suaranya bergetar. Mamamu ada di sini menunggumu. Pergilah padanya. Keheningan yang menyusul terasa berat, syarat antisipasi.
Namun, keheningan itu pecah bukan oleh kelegaan, melainkan oleh suara tangisan yang lebih keras, lebih pilu, seolah tindakannya justru menyiramkan bensin ke dalam api. Aroma kentang rebus kini begitu menyengat hingga membuatnya mual. Tidak. Apa yang kau lakukan? Sebuah suara serak dan panik terdengar dari belakangnya. Pintu rumah nomor 13 akhirnya terbuka. Seorang wanita tua dengan wajah pucat pasi berdiri di ambang pintu, menatap Bayu dengan mata terbelalak meri. Kenapa kamu memanggilnya kemari? Kenapa kau memberinya perhatian? Pekip wanita itu, suaranya bergetar hebat. Bayu bingung. Saya hanya mencoba menenangkan arwah anak itu. Arwah itu tidak pernah ada di dalam rumah itu, potong wanita tua itu. Legenda itu adalah sangkarnya. Sebuah cerita agar orang-orang menjauh. Suara itu, ia hanya sebuah gema kelaparan yang mencari duka untuk dimakan. Ia bersemayam dimanapun ada penyesalan. Dan kau baru saja menyajikan dirimu di atas piring perak. Realitas Bayu hancur berkeping-keping. Bayangan wanita di jendela, tangisan anak itu, semua bukanlah arwah yang terjebak. Itu adalah umpan. Wanita tua itu dengan cepat merebut paket dari tangan Bayu. Ini isinya penangkal. Sesajen untuk membuatnya tetap diam di seberang sana. Seharusnya kau hanya meletakkannya di depan pintu dan pergi. Kini Bayu mengerti. Pengiriman ini adalah bagian dari sebuah ritual. Ia dipilih bukan secara acak. Entah bagaimana, sesuatu, itu tahu tentang bebannya, tentang Rini. Wanita itu membanting pintunya, meninggalkan Bayu sendirian di tengah jalan. Anehnya, suasana kembali normal. Aroma kentang lenyap. Suara tamisan sirna. Keheningan malam terasa wajar lagi. Bayu menghela napas lega yang gemetar, berbalik menuju motornya. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari Jalan Melati. Saat ia menyentuh stang motornya yang dingin, sebuah bisikan terdengar. Bukan dari rumah kosong itu, bukan dari kejauhan, tetapi tepat di samping telinganya. Suaranya jernih, tenang, dan tidak lagi menangis. Sudah tidak panas lagi, Mas. Bayu membeku, setiap otot di tubuhnya kaku. Ia tidak berani menoleh. Bisikan itu melanjutkan, terdengar seperti senyuman dalam kegelapan. Sekarang, giliran Mas yang jadi rumahku.